Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah stiker yang bagaimana stiker itu bakalan saya tempel di kamar mandi, di apa lagi ya, di ruang WC dan juga di pintu gudang. Jadi 3 pintu ini di depannya bakalan saya tempelin keterangan. Meskipun ini di rumah sebenarnya nggak usah ditempelin ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Caranya kita buka dulu dokumen baru ya. Saya pakai dokumen baru. Untuk warnanya sebenarnya CMYK ya kalau untuk dicetak, tapi nggak apa-apa deh. Saya pakai yang RGB aja. Posisinya landscape, oke 300 dpi. Nah, ini saya bikin gambarnya atau tulisannya itu memakai software CorelDRAW ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau bikin pakai aplikasi Photoshop atau mungkin aplikasi yang lain juga nggak apa-apa sih. Ini saya pakai CorelDRAW. Kita bikin ini dulu ya, persegi panjang, kotak lah ya. Seperti ini mungkin ukurannya ya. Untuk tapinya kita tebelin sekitar ya segini aja lah. Terus habis itu kita tulisin ya. Tulisannya yang saya bikin adalah tulisan saya tempelin di ini kamar mandi ya. Kita tulis aja kamar mandi. Nah, seperti ini. Untuk tipe tulisannya juga terserah teman-teman. Kalau saya memakai tipe tulisan, saya cari dulu ya, yang bagus apa ya enaknya ya. Mungkin beda-beda sih untuk kesukaannya tulisan tipe apa. Kalau tipe Arial juga boleh, tipe yang lain juga boleh, terserah. Kalau saya mungkin tipe ini aja ya, harus one. Oke, kita perbesar tulisannya ya. Kita perbesar. Kita tempelin aja di ini, di kotak ini, di center ya, sampai posisinya tengah. Oke, mungkin tampilannya seperti ini nanti. Oh, kurang ya, kurang bagus sepertinya. Oke, untuk backgroundnya belakangnya kita kasih hijau aja ya. Hijaunya seperti ini apa gimana? Apa biru gini? Sepertinya hijaunya kayak kurang ini ya, kayak kurang tua ya. Hijau yang seperti ini kali. Oke, ya udahlah. Mungkin ya seperti inilah aja hijaunya. Tapi terserah teman-teman juga mau pakai background warna apa sih. Karena nggak harus di CorelDRAW bikinnya. Untuk tulisannya kita warnain. Kalau hitam mungkin nggak kelihatan ya. Karena backgroundnya hijau. Jadi kita pilih warna putih aja dah. Biar mencolok ya, kelihatan ya tulisannya. Oh, sepertinya masih kurang kelihatan ya. Tapinya kita kasih hitam aja ya. Seperti ini biar agak kelihatan. Nah, mungkin seperti ini teman-teman tulisan yang saya inginkan. Oke, ini kita satuin aja dulu. Kita group ya. Habis itu kita copy. Kita bakalan bikin tulisan satu lagi. Kita seret ke bawah. Kita tinggal ganti tulisannya aja. Untuk tulisan yang kedua, saya mau bikin untuk gudang ya. Untuk gudang. Kita seret ke tengah sampai ada tulisan center. Sepertinya kurang ini ya, kurang gede ya tulisannya ya. Apa cukup segini? Gedein dikit aja ya.
Nah, mungkin segini tulisannya. Oke, kita center. Habis itu sepertinya ada yang kurang kah? Oke, kalau gitu kita bedain aja ya warnanya mungkin. Ya udah kita bikin lagi aja. Bikin yang satunya tulisan untuk apa tadi? Oh ya, untuk WC ya. Kakus. Ya kok kakus? Jangan deh. WC gitu aja ya. WC apa kakus ya? Ada WC aja lah. Kita kasih ke tengah ini. Kita tarik ke tengah. Habis itu kita perbesar tulisannya. Udah sampai di tengah. Udah kayak gini aja lah ya. Apa ditulisin kakus ya? Udah gitu aja lah. Tapi terserah mau tulisan apa ya teman-teman ya. Ini kayak kurang gede dikit untuk kamar mandi. Kita gedein. Terus kamar mandi sama WC kan udah hijau ya. Harusnya hijau kan kamar mandi itu nanti ruangannya bersebelahan dengan WC. Sedangkan gudang itu di depannya WC. Jadi biar nggak keliru ya kalau misalkan ada tamu, biar nggak keliru dikira itu WC, mungkin kita bedain aja ya warnanya untuk gudang ya. Biar nggak sama kayak kamar mandi sama WC ya. Kita warnain kuning aja tulisannya. Salah kok sama malah semuanya jadi kuning ya. Oke, kita Ctrl Z, kita batalin. Cuman kita ganti untuk ini ya, untuk warna. Untuk warna tulisannya aja yang kita ganti. Gudang, kita ganti warna kuning tulisannya. Nah, mungkin seperti ini biar beda antara kamar mandi WC sama gudang. Tapi teman-teman bisa kayak tulisan apa aja sih. Ini cuman suatu apa ya, contoh ya. Contoh mau bikin tulisan yang kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin tulisan untuk apa gitu ya. Mungkin di sekolah-sekolah mungkin mau bikin tulisan stiker sendiri, ya udah disesuaikan aja. Misalkan kamar mandi guru atau kamar mandi siswa. Nah, seperti itu apa bagaimana juga terserah ya. Ini cuman contoh aja sih. Oke, setelah itu kita print. Kita bakalan print ya. Kita cetak aja. Saya colokin dulu ya printernya, USB printernya. Oke. Setelah itu kita print. Oke, ini saya memakai printer L1110 ya, dari Epson. Dan saya pakai ini nih, kertas stiker glossy. Ini mereknya merek Camel, gambar unta ya. Ini ukurannya F4 atau legal, jadi bukan A4. Saya pakai ukuran F4, biar gede ya. Kita pasang kertas stikernya teman-teman. Setelah kita pasang, baru deh kita klik print. Kita klik print. Nah, ini udah proses nih teman-teman. Ini udah proses print, masih di dalam ini ya. Saya lihat ya. Nah, ini adalah tampilan normalnya teman-teman. Jadi seperti ini. Ini saya pakai ini teman-teman. Pakai tinta art paper ya. Art papernya itu merek F1. Sebenarnya banyak merek tinta art paper, tapi saya nyarinya yang murah sih. Karena cuman untuk
dipakai sendiri ya, dipakai di rumah, jadi saya pakainya yang murah. Kita lihat, kok lama banget ya? Iya sih, karena tadi saya tuh settingnya bukan ukuran sih, settingnya kualitasnya kertasnya itu premium glossy dan kualitasnya saya tinggiin gitu ya. Jadi agak lama sih. Jadi ini videonya percepat aja. Oke, buat yang nggak mau lihat ini di skip aja ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau lihat juga nggak apa-apa. Ini tulisannya 3 ya. Stiker ini nggak bisa loh teman-teman. Misalkan di print pakai tinta biasa atau tinta orinya Epson itu nggak bisa. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau cetak di kertas stiker, itu harusnya pakai tinta art paper teman-teman. Jadi tintanya harus diganti dulu ya, atau mungkin beli printer baru langsung diisi dengan tinta art paper. Tapi kalau misalkan diisi dengan tinta art paper itu udah keluar dari garansi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kerusakan baik kebuntuan printhead atau yang lain, itu udah nggak ada garansi lagi. Garansinya udah batal karena udah tidak ini, karena udah nggak pakai tinta ori. Ya udah teman-teman, ini udah selesai ya proses cetaknya. Dan ini adalah hasilnya teman-teman. Berkilau sekali ya karena ini kertas stiker. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bisa tahan lama kalau pakai tinta art paper ini, dan juga selain tahan lama juga anti air, nggak gampang pudar warnanya. Nih. Seperti ini teman-teman. Oke. Ya udah teman-teman, langsung aja kita potong pakai gunting, kelamaan ya nggak lurus juga, jadi saya pakai cutter dan juga penggaris besi 50 cm. Garisnya cukup panjang teman-teman. Oke, karena kalau pakai cutter itu lurus ya, kalau untuk potong-potong lurus itu gampang banget, nggak usah pakai gunting, pakai cutter. Tapi harap berhati-hati ya teman-teman untuk proses pengcuttingannya. Sebenarnya aman sih karena ini udah pakai alas pemotong sih. Oke, alas pemotong ini juga saya beli di toko online teman-teman. Kalau nggak salah 118.000 atau berapa itu ya waktu itu. Ini ukuran berapa ya dulu ya? Ukuran A2. Iya, ukuran A2 jadi lebar ya. Jadi enak buat potong-potong. Nggak gampang tumpul cutternya. Ya meskipun isi dari refill cutternya murah sih, tapi bisa potong-potong kan. Tapi juga bikin awet juga, nggak gampang tumpul. Nah ini sepertinya hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kita buat 3 ya. Oke, langsung aja kita tempel teman-teman. Langsung aja kita kletek. Kita tempelin ke kamar mandi. Nah seperti ini ya. Ini lurus nggak sih? Lurus ya? Sepertinya nggak lurus. Oke, di tengah-tengah kita tempelin stikernya. Dan udah jadi teman-teman, stiker untuk kamar mandi. Ya meskipun nggak ditulisin juga ngerti lah ya kalau itu kamar mandi. Gak mungkin itu kamar tidur. Oke, satunya lagi untuk WC.
Oke teman-teman, itu untuk pintunya ini saya udah rekam juga untuk pasang stiker pintu kamar mandi. Mungkin videonya bisa dicari ya. Stiker pintu kamar mandi di kolom pencarian di channel ini. Ada videonya teman-teman, pemasangannya. Oke, ini untuk WC ya. Dan yang terakhir adalah untuk gudang. Untuk gudang saya bedain warnanya. Untuk lubang angin-angin untuk gudang nggak saya samain seperti pintu kamar mandi atau WC, jadi di atas ya. Di atas. Jadi kalau di atas ini bukan kamar mandi atau WC. Oke, kita tempelin. Nah, gudang. Atau misalkan nih ruang musola juga tulis ruang musola. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga komentar ya. Ini seperti ini hasilnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.